Tidak menjadi masalah ketika kita menggunakan kata sayyidina. Dan kalau kita buka himpunan putusan majelis tarjih kitab yang pertama, itu kan sampingnya bahasa Arab, sampingnya bahasa Indo. Ngoten nggih? Nek pernah buka kitab itu pasti ngerti. Sampingnya Arab, sampingnya Indonesia terjemahan. Tulisan Arab di muqaddimah himpunan majelis tarjih itu menggunakan Sayyidina Muhammad. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia junjungan. Junjungan Nabi Muhammad. Versi Arabnya di situ Sayyidina Muhammadin. Versi Indonesia junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi kata Sayyidina niku artinya nggih junjungan. Lah mosok kita mengatakan setiap hari kepada junjungan kita Nabi Muhammad boleh, tapi kok mengatakan Sayyidina nggak boleh? Itu menjadi masalah, menjadi problem. Kenapa? Ada ayat inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Nah, kata wa tuwaqqiruhu, kalian menghormati Nabi. Jadi di antara menghormati Nabi itu adalah memanggil beliau dengan sebutan-sebutan yang mulia. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin melanjutkan ayat terakhir yang beberapa minggu kemarin kita baca. Terus saya ingat napa ayatnya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tentang pendidikan. Nah, saat ini kita niku berada pada keadaan yang tidak tentu, ngoten nggih. Dalam hal dunia pendidikan. Niki kata sing dados guru nggih, banyak yang jadi guru kan? Banyak yang jadi guru nggih? Banyak gitu ya. Nah, kira-kira masalah dunia pendidikan kita itu apa, Bu? Pak? Kurikulum, apa malih? Materi. Kok sepertinya dunia pendidikan itu adalah dunia yang penuh dengan masalah. Mungkin apa mboten? Kita lihat dari dunia siswanya dulu. Siswa, peserta didik. Nah, kita ini kan biasa, ada beberapa problem. Kita menjumpai anak-anak hari ini itu kurang dalam hal adab, kurang hal dalam kesopanan dan etika. Mungkin apa mboten? Nggih. Jekengken ngalor ngidul. Jekengken ngidul. Dan itu terjadi di mana-mana, sampai di ibu kota. Kulo nanti ngajar tahfidz di sebuah SMP di Jakarta. Setoran tahfidz karena saya ngajar pagi, sebelum jam 7 ngajar, jam 7 saya berangkat ke kampus. Niku nyimak setoran siswa-siswa SMP. Itu sesuatu yang saya kagetkan pada saat itu. Mereka itu punya hafalan yang lumayan. Ada yang sudah 5 juz, ada yang sudah 7 juz. Tapi secara etika nggak ada sama sekali. Jadi kalau mereka itu ngaji murojaah, itu kakinya diangkat di meja. Ya, kan nggak perlu saya contohkan, kan sudah bisa membayangkan sendiri. Kakinya diangkat ke meja. Terus kan biasanya ada buku kecil untuk mutabaah, untuk mencatat capaian hafalan. Itu dilempar. Ustaz, saya mau setoran gitu. Ustaz, saya mau setoran. Terus setelah itu saya menyatakan berhenti dari ngajar. Tidak ngajar-ngajaran lagi, nggak jadi guru-guru lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena saya kaget. Ngafalin Al-Quran, ya, ngafalin Al-Quran, tapi etika dan sopan santunnya tidak ada. Lalu akhirnya saya bertanya kepada kawan-kawan saya yang lain, kalau tangkel, apakah hal yang sama terjadi di tempat yang lain? Terus mereka mengatakan nggak sama sami. Podo ae itu podo ae. Anse zamane wis aneh katanya. Zamane wis aneh. Nah, itu yang ngafalin Quran.
Terus yang tidak ngafalin Quran, kalau dulu kita berangkat sekolah itu pegangan pulpen, sekarang pegangan rokok. Kita bawa buku, anak sekarang bawa HP. Jadi dulu ketika saya berangkat ke kampus itu biasanya naik Kopaja yang di Jakarta kan Kopajanya bagus sekali gitu ya. Itu anak-anak itu naik dari depan rumahnya, naik Kopaja. Itu di Kopaja dicopotin semua seragamnya. Jadi mereka naik keluar rumah itu pakai seragam rapi, bawa tas rapi, rambutnya juga diminyain ya. Nyampe Kopaja itu bajunya dicopotin semua, terus model rambutnya itu dirubah, terus dimasukin dan dia turun tidak di sekolahnya. Jadi ngandapin itu mbok tentang depan gerbang sekolah, ngandapin teng depan warung. Nah itu kan masalah, problem, dan itu adalah kenyataan kita pada hari ini. Itu masalah yang pertama. Kemudian kita juga bisa menyaksikan bahwa sekarang itu sekolah itu mahal-mahal. Nggih napa mboten? SMP sakniki pinten Bu? Enten sing sampai 1.500.000 teng mriki yang menyekolahkan anaknya. Ya ada saja ya ada. Padahal saya ingat saya MI Muhammadiyah, seingat saya sebulan 5.000. Apa gratis? 5.000. Kepala sekolahnya Pak saya waktu itu. Tapi sekarang juga masih gratis. Sekarang kepala sekolahnya kakak saya. Di SMP MTS Muhammadiyah saya cuma bayar infak bulanan 15.000. Jadi kita itu lahir dari sekolah-sekolah yang biayanya tidak terlalu mahal, tetapi outputnya itu tidak bisa dianggap murahan. Ngerti nggih? Kenapa? Karena didikan beda zaman ternyata. Para pengamat itu mengatakan sekarang ada terjadi industrialisme pendidikan. Industrialisme pendidikan. Jadi mengolah pendidikan dengan model industri, pasar. Dan Nabi mewanti-wanti begini. Seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini adalah pasar. Dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Lalu kemudian kita hari ini mengelola lembaga pendidikan itu sebagai pasar. Akhirnya objek yang kita keluarkan dari lembaga pendidikan juga seperti produk industri. Jadi seperti barang pasar. Ya hari ini kita menjumpai etika, sopan santun dan lain sebagainya. Itu adalah problem-problem yang kita hadapi pada hari ini di dunia pendidikan. Problem yang kedua adalah tentang kiblat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke ayatnya, kiblat pendidikan kita ini kemana? Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Setiap ganti kurikulum ganti buku. Itu saya dulu pernah merasakan. Jadi pas ganti itu setiap naik kelas, pas di SD atau di SMP itu pasti beli buku baru. Kenapa? Karena nggak bisa pinjem buku kakak kelas. Karena sudah tergantikan, sudah nggak kepakai lagi. Itu setiap tahun itu beli lagi, setiap tahun beli lagi. Tapi pertanyaannya adalah, ketika pemerintah gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti konsep, apakah outputnya berbeda? Ya sama-sama saja. Ini tidak bisa dinafikan. Jadi itu sebuah kenyataan, itu fakta. Dan malah menyusahkan gurunya. Guru harus laporan ini, harus laporan itu. Ya, ibu saya itu usia 60 lebih, sampun sepuh, tapi masih aktif mengajar di MTS Muhammadiyah. Sekitar 5 tahun yang lalu ikut sertifikasi guru. Nah, ibu saya sudah sepuh, laptopan juga nggak bisa. Akhirnya saya yang garap laporan-laporan sertifikasi setiap tahun. Itu saya buatkan. Buat RPP,
apa prota, promes itu saya buatkan semua. Saya buatkan. Karena ibu saya ya sudah sepuh, sudah tidak zaman lah, sudah bukan zamannya untuk ngurusin administrasi. Jadi kebanyakan sekarang kita sebagai guru itu lebih pusing ngurusin administrasi daripada ngajar. Itu problem. Makanya ketika saya tahu dunia pendidikan seperti itu, saya tuh mencoba berpikir gimana sih enaknya ya. Kita ngajar itu ketemu santri, ketemu murid itu nggak mangkel, nggak stres gitu. Sekarang kan ibu-ibu, guru, bapak guru ketemu muridnya itu kadang bisa stres. Di sekolah stres karena muridnya nakal-nakal, setelah keluar dari kelas masih dihadapkan dengan laporan-laporan. Stresnya 2 kali. Dan itu sangat beban. Makanya sangat hebat guru-guru hari ini. Bisa menahan beban 2 kali lipat. Ya. Tapi apakah kemudian itu dibiarkan? Ya tentu tidak. Kita melihat sekarang siapa sih yang dijadikan kiblat pendidikan? Saat ini sinten yang dijadikan kiainya pendidikan itu? Teori-teori pendidikan barat. Kita mungkin ada yang kenal Pavlov. Pavlov niku damel teori tentang stimulus. Ini biasa dipraktekkan. Beliau dia itu seorang Yahudi yang menjadikan bahan percobaan penelitiannya itu anjing. Jadi ada anjing ditaruh di sebuah tempat, kemudian dikasih lampu. Setiap kali lampu dinyalakan, anjing itu akan datang. Karena memang di samping lampu disediakan makanan. Begitu setiap pagi lampu dinyalakan, secara otomatis memberikan stimulus kepada anjing ini untuk datang. Suatu ketika Pavlov ini tidak membawakan makanan, tetapi lampunya dinyalakan. Terus anjing itu tetap datang ke situ sambil ngiler-ngiler pengen makan. Nah, itu adalah teori stimulus, memberikan stimulus, trigger kepada santri, kepada siswa. Yang menjadi masalah adalah kok manusia disamakan dengan anjing. Percobaan yang dilakukan kepada binatang kok diterapkan kepada manusia. Padahal Allah mengatakan ulaika kal an'am. Itu adalah cercaan cacian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Tetapi kok kemudian kita meniru model-model seperti itu. Ada contoh yang lainnya. Misalnya ada juga teori-teori itu Rousseau itu dia dianggap sebagai bapak pendidikan modern. Punya anak 5-limanya dibuang semua. Di usia 35 tahun dia menghamili seorang wanita penjual koran. Itu bikin teori tentang pendidikan. Kemudian kita adopsi teori itu untuk mendidik anak-anak kita. Wong anaknya yang 5 saja dibuang. Berarti kan dia tidak bisa mendidik anak. Itu menjadi sesuatu yang unik dan aneh. Kita ngambil ilmu kepada orang yang buang anaknya dalam bab pendidikan. Itu sesuatu yang aneh dan itu terjadi. Marak sampai hari ini. Nah, wonten malih teori positivisme. Nah, teori positivisme itu teori yang terinspirasi dari penelitiannya Darwin. Nah, Darwin itu kan menganggap manusia itu saking kera gitu ya. Ada evolusi sampai tahap manusia sempurna orang-orang Eropa. Lah itu diterapkan di dunia pendidikan. Bahwasanya positivisme diambil oleh para antropolog dan sosiolog itu, manusia itu awalnya primitif, masih meyakini agama. Jadi kepercayaan kepada agama itu adalah kepercayaan yang paling primitif menurut teori positivisme. Nanti berkembang ke tahap kedua, tahap ketiga manusia yang realis, rasionalis, semuanya bisa diselesaikan dengan otak. Jadi dia menganggap, teori ini menganggap bahwasanya keyakinan beragama kita ini adalah pemikiran yang paling primitif.
Kemudian dia membuat positivisme itu dan diterapkan di pesantren-pesantren, diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan. Akhirnya apa? Ayo yang kita lihat tadi, anak-anak jadi ngelunjak, anak-anak wis begitu macam-macamnya, nggak ada etikanya, nggak ada sopan santunnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah problem-problem yang ada. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana Al-Quran itu memberikan pandangan terhadap pendidikan. Nah, di dalam doanya Nabi Ibrahim di pertemuan yang lalu itu Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat ini berbicara tentang metodologi pendidikan. Di dalam ayat yang lain, saya agak hafal nomor ayatnya. Al-Baqarah juga 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, kama arsalna fiikum rasulam minhum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini ayat sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kama arsalna fiikum, sebagaimana telah kami utus kepada kalian. Jadi Allah ini sedang menceritakan, kalian itu sudah saya kasih nikmat loh kepada para sahabat. Kalian sudah saya kasih nikmat. Dan ingatlah nikmatku itu, sebagaimana juga saya telah memberikan nikmat kepada kalian dengan pengutusan seorang rasul. Jadi nikmat terbesar niku wonten rasul yang diutus kepada manusia. Nah, ini nikmat ingkang ageng. Kama arsalna fiikum rasulam minhum. Apa yang dilakukan ini? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Nah, ini menarik, ini konsep ini. Jadi yang pertama kali tugas Nabi itu adalah yatlu ala ummatihi ayatillah, membacakan kepada hamba-hambanya, kepada hamba Allah, kepada umatnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi yang pertama kali diajarkan kepada manusia itu adalah ayat-ayat Allah. Pertanyaan, ayat-ayat yang mana ini? Kan ayat itu banyak. Ayat-ayat cinta itu, novel. Ayat-ayat di sini adalah tentang kekuasaan Allah. Ada gunung, ada lautan, ada padang pasir, ada binatang dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah kita tunjukkan bahwasanya Allah itu punya ciptaan yang lebih dahsyat, lebih besar daripada manusia. Dan Allah mampu menciptakan hal yang paling rumit sekalipun. Itu nanti akan memunculkan rasa jiwa seorang anak itu dirinya adalah sebagai hamba Allah. Jadi yang pertama kali itu kita tanamkan kepada anak-anak, dia adalah seorang hamba Allah, manusia yang memiliki kelemahan. Jadi kita sadarkan dulu. Nah, ini sesuai dengan konsep falsafah Jawa terkait pertanyaan-pertanyaan dari mana, di mana, dan sedang apa dan akan kemana. Sangkan paraning dumadi. Niku le tiang-tiang sepuh apal sedanten nggih. Sangkan paraning dumadi. Selama 3 bulan terakhir saya agak intens dengan budaya Jawa. Karena untuk urusan tesis saya yang nggak selesai-selesai. Tapi ternyata akhirnya pindah haluan, pindah bahas yang lain. Ternyata konsep Jawa itu memiliki hal yang sangat unik dan memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Karena banyak penelitian ya, ada Rifles, ada Mike Murphy dan lain sebagainya, itu banyak penelitiannya. Orang Jawa itu berpikiran, dia dari mana? Dia dari mana? Makanya yatlu alaikum ayatina. Nabi tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah ini loh. Gunung yang besar ini ciptaannya Allah. Lautan yang luas ini ciptaannya Allah. Bintang yang indah ini ciptaannya Allah. Ya, bulan, matahari, langit yang tidak ada penopangnya tapi enggak jatuh-jatuh ini juga ciptaan Allah. Itu kita hantarkan, kita
tanya seperti itu, kita kasih tahu. Makanya dulu kita itu kalau kecil, saya masih periode saya masih muda, tapi periode saya itu adalah periode ngambil ramban di hutan. Jadi periode sebelum saya, era 80-an, itu kambing-kambingnya dibawa ke hutan. Karena di desa saya itu, di Lamongan, timur desa saya itu masih hutan. Periode sebelum saya itu bawa kambingnya ke hutan, angon gitu ya. Angon, sambil ngapa gitu. Tapi di periode saya, periode kambingnya di rumah, kita yang pergi ke hutan untuk nyari ramban. Jadi saya lakukan itu setiap selesai sekolah ke hutan, ya olahraga gitu. Ngarit. Ngarit sampai sore, sampai maghrib kadang seperti itu. Ketika di hutan, anak-anak desa itu memandang ciptaan Allah, ya Allah, rumputnya bagus. Kemudian buah-buah liar di hutan, pohon-pohon rindang, burung yang banyak. Itu kita merasakan ketenangan dan merasakan ciptaan Allah itu luar biasa. Yang ciptaannya saja luar biasa, bagaimana dengan Allahnya? Itu adalah kesadaran sangkan paraning dumadi. Dari mana semua itu? Secara ontologis, secara asal dari Allah. Dari Allah. Maka kesadaran-kesadaran masyarakat Jawa ketika berinteraksi dengan alam itu memunculkan kesadaran bahwa kita harus selaras dengan alam dan harus tenang dengan alam sehingga tidak ada eksploitasi terhadap alam. Kalau kita jalan-jalan ke lereng-lereng Merapi Merbabu, itu sebagian orang-orang tua itu sangat jengkel kalau ada penambang-penambang pasir. Itu jengkel, mangkel gitu ya, nggak seneng. Kenapa? Karena alamnya dirusak. Karena masyarakat Jawa itu juga memiliki falsafah apa itu? Hidup selaras dengan alam. Apa bahasa Jawa itu? Hamuning buwono itu apa? Mamemayu hamuning bawono. itu bahasanya susah itu. Jadi bahasa Lamongan nggak ada kosakata seperti itu. Tapi itu kan konsep keselarasan hidup dengan alam. Ya, konsep keselarasan dengan alam. Jadi yatslu alaihim ayatina. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Jadi yang kita sucikan itu adalah hati anak-anak kita. Bagaimana? Dengan cara tidak memasukkan unsur-unsur yang merusak. Kalau memang belum waktunya memegang HP, ya jangan diberikan megang HP. Kalau belum waktunya ini, ya jangan diberikan ini gitu ya. Nah, kita kan begitu, kita itu protes, anak saya kok main HP terus. Baru kemarin minta uang untuk beli kuota, kok sekarang minta uang lagi. Kan kejadian ya biasanya, bukan beberapa berita, seorang anak top up pulsa untuk game sampai 500.000 di Indomaret. Terus orang tuanya nggak terima, datang ke Indomaret dan debat sama petugas Indomaretnya. Nah ini kan masalah-masalah gitu ya. Kenapa kok dia dikasih HP? Kenapa kok dikasih uang? Jadi ayat itu mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat ini menceritakan jangan kalian memberikan harta kepada anak-anak yang belum rusyd. Kalau balik itu secara fisiologis ya. Tapi kalau rusdan itu kemantapan berpikirnya sudah ada. Bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi anak-anak yatim yang meninggal orang tuanya dan memiliki warisan, harta itu tidak langsung diserahkan kepada anaknya, tetapi ditahan dulu oleh sang wali, oleh walinya. Baru kemudian ketika anak ini sudah sampai balagha rusda, sudah sampai waktunya, itu baru dikasihkan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat ini secara isyarat itu ngasih begini loh. Anak yang belum bisa berpikir secara baik, ini buruk, dan itu terjadi pasca balik, itu jangan dikasih harta. Jangan diberikan harta. Nah kita ngasih HP.
HP itu harta kan, harganya juga mahal. Kemudian kita bangga, oh saya tadi sudah membelikan anak saya HP. Padahal itu masalahnya di situ itu. Sudah melanggar ayat Al-Quran, bangga. Kemudian nanti anaknya menjadi anaknya gadget, protes. Itu kan masalah, problem. Ya, jadi jangan sembarangan untuk memberikan harta kepada anak-anak. Begitu juga dikasihkan motor. Loh nak, tak kasih kunci motor, terserah kamu mau kemana. Itu masih anak-anak, belum balik, belum balaghur rusyd, belum sampai waktunya berpikir secara mantap. Terus kita kasih harta, itu menjadi problem. Ada sebuah buku bagus sekali, ya, namanya Kaifa Yubarmizu Al-Qur'anu Al-Insana. Bagaimana Al-Quran itu mensistem, mengcreate, membuat manusia, mendidik manusia. Kalau kita membaca kitab tafsir, ya, kebanyakan kitab tafsir itu kan ditafsirkan secara urutan ayat, surat, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rentet seperti itu. Ada satu model tafsir yang lumayan baru, yaitu tafsir berdasarkan turunnya ayat Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran yang 30 juz itu kan tidak Al-Fatihah dulu yang diturunkan, bukan An-Nas yang paling akhir diturunkan ayat. Tetapi setiap kali malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril mengatakan do hadhil ayah maka hadhil ayah. Ya, taruhlah ayat ini setelah ayat itu. Taruh ayat ini setelah ayat itu, seperti itu. Tetapi ada seorang ulama dari Yaman menulis terkait tafsir Al-Quran sesuai dengan waktu nuzulil Quran, waktu turunnya Al-Quran. Beliau baru menulis bagian yang pertama sampai surat Shad. Surat Shad itu beliau jadikan sebagai surat ke-38, surat yang ke-38, yang ketika beliau selesai membaca surat Shad, beliau masuk ke surat berikutnya, di surat ke-39 secara urutan turun, itu beliau mendapati hal yang berbeda, temanya yang berbeda. Setelah beliau baca ulang, ternyata mulai dari ayat yang pertama turun Iqra sampai yang ke-38 turun surat Shad, itu beliau mendapatkan ayat itu berbicara tentang islahun nafsi, memperbaiki jiwa. Dan ini sesuai dengan buku penelitian yang lain yang ditulis oleh Majid Al-Kilani. Beliau menulis sebuah buku Hakadha Dhaharul Islam wa Hakadha Adatil Quds. Buku ini sudah ada terjemahannya di Indonesia. Saya ingat buku-buku ini karena dulu saya pernah terlibat aktif di Yayasan Al-Fatih, Ustadz Budi Azhari, sering diskusi masalah itu. Itu menarik. Ketika negara-negara Islam itu dikuasai oleh Barat di masa Al-Ghazali, di masa Imamul Haramain, melalui madrasah nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Muluk, itu membuat satu kurikulum terbaru, yang kurikulum pertamanya itu disebut An-Naqdu Adz-Dzati lil Insan, yaitu melihat kembali hakikat kemanusiaan. Jadi mirip-mirip konsep tasawuf seperti itu. Nah, kembali kepada tafsir tadi. Ketika dia teliti, ternyata ayat 1 sampai ayat 3 surat pertama turun sampai surat yang ke-38 itu turun, itu semuanya berbicara tentang islahun nafsi, yang itu masuk dalam kategori ayat-ayat makkiyah. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat makkiyah itu panjang-panjang apa pendek-pendek ayatnya? Pendek-pendek, ya. Kayak amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, kan pendek-pendek. Ya ayyuhal mudatstsir qum fa'andzir, pendek-pendek. Dan temanya juga apa? Tema yang ada di dalam ayat surat pertama sampai surat ke-38 itu kebanyakan berbicara tentang qasasul anbiya. Berbicara tentang qasasul anbiya yang pertama. Yang kedua berbicara tentang keagungan Allah. Ya, wal jibala autada.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan ayat-ayat semisalnya. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang alam, yang berbicara tentang penciptaan manusia, itu diturunkan di waktu Mekah, di fase Makkiyah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Allah itu maha kuasa, dan oleh karena Allah maha kuasa, Allah lah yang pantas untuk disembah. Tidak malah menyembah Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Jadi Allah tunjukkan itu. Ini loh bahwasanya Allah itu maha agung. Ini loh bahwasanya semua alam ini adalah ciptaan Allah. Dan ini masuk yatlu alaihim ayatika. Jadi ketika Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulam minhum yatlu alaikum ayatina, yatlu alaikum ayatina, itu secara praktek juga sudah dilakukan oleh Allah kepada para sahabat. Jadi bayangkan itu, belum selesai 30 tahun pasca diutusnya Nabi Muhammad, itu Persia dan Romawi itu sudah takut. Padahal bangsa Arab itu dianggap bangsa yang tidak dianggap. Ya, jadi bangsa Arab itu terpencil di tengah-tengah, di padang gusur, di padang pasir, di gurun. Itu tidak diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Dan tidak pernah dijajah. Kenapa? Wong jajah Mekah itu loh manfaatnya apa? Sumber daya gak ono. Perdagangan juga tidak ada. Ya. Jadi dibiarkan. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang membawa risalah, belum genap 40 tahun, belum genap 30 tahun di masa Umar, Persia dan Romawi sudah selesai di tangan pasukan kaum muslimin. Itu semua adalah efek dari bagaimana Al-Quran mengajari para sahabat. Lah kita perasaan kita itu sudah bangun sekolah mulai 80 tahun kok, ya masih begini saja. Belum ada yang bisa kita pegang dengan kuat oleh kaum muslimin. Ekonomi juga masih dipegang oleh orang, politik juga masih dipegang oleh orang lain. Kan menimbulkan tanda tanya. Jadi ada sebuah ungkapan menarik ya, dialognya Khalid bin Walid dengan Abu Sufyan ketika mau membebaskan Syam. Pagi-pagi Khalid mengatakan, "Kaifa asbahta ya Abu Sufyan?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Asbahtu qital Rum. Saya pagi ini sedang bersemangat untuk menghabisi Rum, kata Abu Sufyan setelah masuk Islam. Abu Sufyan itu. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, dulu kita itu berangkat ke Romawi, ke Syam itu untuk melakukan perdagangan. Dan orang-orang Syam itu mengatakan, orang Romawi itu mengatakan kepada kita, Arabun jufaun, dasar orang-orang Arab bodoh. Sampai stigma yang diambil oleh orang-orang Syam, yang disematkan oleh orang Romawi kepada bangsa Arab adalah orang termulia di antara kalangan Arab itu levelnya masih lebih rendah daripada orang terendah dari bangsa Romawi. Jadi orang Romawi yang paling rendah itu masih lebih tinggi levelnya daripada orang Arab yang paling tinggi derajatnya. Abu Sufyan itu pemimpin Quraisy. Ya. Walid bin Mughirah, pemimpin Quraisy. Abul Hakam, pemimpin Quraisy. Tetapi mereka dianggap levelnya tidak lebih tinggi daripada para budak-budak dari bangsa Romawi. Abu Sufyan mengatakan seperti itu. Wal'an, kata Abu Sufyan, dan sekarang nasta'jil liqa'ahum wa yakhafuna minna. Kita sedang bersemangat untuk menghabisi mereka dan mereka takut berhadapan dengan kita. Itu belum ada 20 tahun. Karena waktu itu masih zamannya Abu Bakar. Ya, luar biasa. Romawi langsung takut, Persia langsung takut. Di perang Qadisiyah, di perang Yarmuk, Persia kalah. Ya, kalah. Itulah efek bagaimana Al-Quran memberikan pendidikan kepada para sahabat. Dan ini yang perlu kita ulik kembali, bahwasanya ternyata yang awal-awal diajarkan oleh Nabi itu adalah menyadarkan anak kecil, anak-anak kita, Allah itulah yang maha agung. Jangan menganggap manusia itu sebagai suatu kekuatan yang tidak bisa terkalahkan. Jadi ada kesadaran bahwasanya kita ini adalah dari Allah. Ada sebuah penelitian disertasi dosen Malaysia mengatakan bahwa anak-anak usia bayi sampai sekitar sebelum balik, ya ada yang 9, ada yang 15 itu
tidak cocok diajarkan baca tulis hitung. Jadi calistung itu tidak cocok diajarkan. Ini penelitian ilmiah dari sebuah kampus di Malaysia, tapi orangnya orang Indonesia yang melakukan penelitian tersebut. Bahwasanya anak-anak itu tidak cocok diajarkan baca tulis hitung. Kenapa? Yang pertama-tama perlu diajarkan adalah kekuatan mengingat anak-anak. Jadi anak-anak itu kekuatannya adalah mengingat. Ada yang protes, Ustaz, ada sebuah penelitian bahwasanya menghafal itu tidak ramah otak. Pernah dengar? Menghafal itu tidak ramah otak. Saya jawab, siapa yang bikin penelitian itu? Dia ceritakan, tahu biografinya orang itu. Dia itu masa kecilnya bodoh, punya banyak tekanan di dalam keluarganya, tidak suka menghafal. Akhirnya dia bikin teori bahwasanya menghafal itu membuat otak bermasalah. Ya. Kenapa dia bikin teori tersebut? Karena memang dia tidak suka menghafal. Bagaimana mungkin saya tidak suka menghafal, kemudian saya bikin teori bahwasanya menghafal itu tidak ramah otak. Nah, ini kan berawal dari sesuatu yang tidak jujur. Padahal di dalam sejarah Islam ilmu itu dihafal ternyata. Ya. Misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu suatu ketika beliau hafal sampai ratusan ribu hadis. Ya, di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, saya ini hafal 300.000 hadis. 200.000-nya sahih, 100.000-nya dhaif. Ya, jadi 300.000 hafal hadis. 200.000-nya sahih, kemudian 100.000-nya dhaif. Dan beliau hanya menulis di dalam Sahih Bukhari itu sekitar 4.000-an hadis. Jadi masih banyak hadis sahih yang tidak ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Imam Bukhari ini diuji tentang hafalan beliau, karena beliau baru pindah ke wilayah yang lain. Didatangkan 10 orang, disuruh mengetes membaca hadis. Masing-masing orang ini membacakan 10 hadis dengan cara dibolak-balik rawinya. Kemudian matanya juga dibolak-balik. Jadi matanya apa, rawinya siapa itu dibolak-balik. 10 orang, masing-masing 10 hadis. Berarti berapa? 100 hadis. Orang pertama datang ke Bukhari. Bukhari, dengarkan hadis saya. Dia bacakan dari fulan Rasulullah bersabda bla 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 bla. Kamu tahu hadis ini? Bukhari menjawab tidak tahu. Begitu terus sampai 100 pertanyaan, Bukhari menjawab tidak tahu semua. Kemudian setelah selesai, gimana? Kalian sudah selesai nguji saya? Wis mari to nguji aku. Kumpul. Jak kumpul. Adapun hadis yang kamu baca, sanadnya salah. Jadi diulangi lagi. Imam Bukhari hafal dalam satu kali mendengar, dibaca lagi hadisnya. Bla 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 seperti yang dibaca orang pertama tadi. Itu salah. Makanya saya mengatakan saya tidak tahu hadis itu. Yang benar adalah anfulan bahwasanya Rasulullah bersabda. Itu terus. Akhirnya orang-orang tercengang. Masya Allah, hafalannya kuat sekali. Dan gara-gara hafalan inilah ada penelitian ketika masa kolonialisme. Jadi Belanda menjajah Nusantara dan Inggris menjajah Singapura dan semenanjung Malaysia. Sebelum memulai politik etis di tahun 1900, Belanda punya profesor siapa namanya? Snok Hugrons, ya. Itu kan pura-pura jadi muslim berubah menjadi namanya Abdul Ghafur. Haji Abdul Ghafur pergi ke Mekah. Padahal kafir, pura-pura masuk Islam. Dia sebagai perwakilan Belanda. Saya satu lagi lupa namanya yang perwakilan dari Inggris melakukan penelitian kenapa sih umat Islam ini bisa maju. Tapi kesimpulannya sama, apa? Umat Islam itu maju karena memiliki tradisi menghafal yang kuat. Jadi, umat Islam itu maju karena memiliki tradisi menghafal yang kuat. Setelah mereka tahu ini, ternyata kunci keberhasilan umat Islam ini ada di menghafal. Akhirnya melalui politik etis di wilayah kolonialismenya Belanda ini, sekolah-sekolah agama itu agak dikekang
Kemudian mendirikan sekolah-sekolah rakyat. Dulu kalau SD namanya apa zaman Belanda itu? Nama Belandanya itu. Ya itulah. His. Kalau nggak salah his. Kalau mulu itu kan setingkat SMA ya. Itu di sekolah-sekolah itu didirikan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia itu, masyarakat Nusantara jangan masuk pesantren. Ya, jadi awalnya pesantren sudah eksis sejak lama. Tapi mengetahui keberhasilan umat Islam ini menghafal, akhirnya dibuat sekolah-sekolah rakyat. His itu. Akhirnya mereka sekolah ke situ, diajarkan ilmu-ilmu umum dan tidak ada menghafal. Dan yang unik di wilayah jajahan imperialisme Inggris itu tidak boleh mengajarkan bahasa Melayu, tetapi boleh mengajarkan bahasa Melayu, tetapi tidak boleh mengajarkan bahasa Arab. Begitu juga di Indonesia, tidak boleh ada pengajaran bahasa Arab, tapi dimasukkan pelajaran bahasa Jawa. Ya. Tujuannya apa? Agar tercerabut dari akar bahasa Arab. Karena ada penelitian, anak kecil yang sudah bisa menguasai 16.000 kata. Anak kecil belum balik, dia bisa menguasai 16.000 kata. Ini adalah calon anak cerdas. Lah, anak muslim ini, orang-orang Islam di kutab-kutab, di pesantren-pesantren itu hafal Al-Quran. Kata-katanya lebih daripada 16.000. Kemudian nanti ngapal Jurumiyah, ngafal Alfiyah, ya, ngapal matan-matan Rohabiyah, matan kitab-kitab Tuhfatul Atfal, semuanya dihafal. Itu sudah lebih dari 100.000 kata dikuasai oleh anak-anak kecil kaum muslimin. Dan itu yang membuat maju, dan orang barat tidak menginginkan itu. Akhirnya dibuat teori, menghafal itu membuat otak bermasalah. Nah, itu problem. Ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, yatlu alaikum ayatina. Ajarkan kepada anak-anak kalian tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua adalah wayuzakkikum, hatinya yang dibersihkan, disucikan, dibersihkan. Ini kan masalah adat. Sekarang itu anomali, ya, kata Kiai Haji Hasim Muzadi. Orang Indonesia itu hobi bangun masjid, tetapi nggak hobi jamaah ke masjid. Orang Indonesia itu seperti itu. Ya, ini kalau pakai teorinya Emil Durkheim itu anomali. Ada teori di dalam sosiologi itu anomali. Anomali itu ketika sesuatu yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kita ingin masjid itu didirikan banyak, dihadiri oleh banyak orang, tetapi malah tidak. Kenapa kok kamu nggak ke masjid? Saya sudah bangun masjid, pahala saya sudah mengalir. Nah, itu juga problem, ya. Problem. Nah, itu ada anomali, tidak sesuai antara yang diharapkan dengan kenyataan. Nah, makanya sekarang itu perlu kita mengajarkan tata krama. Tata krama. Dan itu agak susah, bener kan? Budi pekerti. Ya. Di beberapa diskusi itu yang selalu disalahkan kalau anak-anaknya itu tidak beradab, itu gurunya. Biasanya guru gak bisa mendidik siswanya. Padahal guru interaksi dengan murid itu kan sebentar, paling lama kan dengan orang tua, ya kan? Dulu di Jakarta itu miris ya, anak-anak kecil itu diomongin kasar sama orang tuanya. Dasar lu gitu. Itu bahasa-bahasa Jakarta kan begitu. Itu anak-anak kecil. Kalau ngomel itu masya Allah, panas tetangga itu. Dan itu rata-rata seperti itu. Bocah-bocah main di jalan, ya biasa. Tadi malam ada berita seorang siswa SMA di Bogor lagi nyebrang jalan, kemudian datang 3 orang berboncengan pakai seragam SMA juga, dibacok, meninggal di tempat itu. Itu kan anak SMA ya, di Magelang kemarin ya, bawa celurit, dikejar mobil, malah ditabrak. Makanya saya nggak berani keluar malam daerah Jogja, daerah Magelang. Ya jaga aman. Jaga aman, nanti dikelitih kan lucu. Seorang ustadz jadi korban kelitih di Jogja kan beritanya nggak lucu. Jadi di rumah saja.
Itu kenapa? Karena adabnya nggak ada. Kurang. Nah, ini adalah tugas semua bersama bagaimana cara mengajarkan etika. Makanya kalau kita lihat kurikulum pertama yang ada di pesantren itu akan belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Diajarkan dikarang oleh Imam Al-Jarmuzi. Atau menggunakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu kitab-kitab akhlak itu perlu diajarkan kembali. Kenapa? Karena kalau tidak diajarkan adab itu susah. Dulu para ulama ketika ngajar itu sudah santai. Yang datang ke majelis ilmu itu adabnya, akhlaknya sudah selesai. Tapi sekarang guru, ustadz itu punya problem. Yo benahi adab, yo ngajari ilmu, itu susah. Ya, dulu adab etika sudah selesai dengan orang tua. Sebagaimana jenengan-jenengan kan sudah sangat hormat. Di sekolah ditempeleng guru, di rumah lapor, Pak saya tadi ditempeleng guru, malah dipindoi. Atau diikat di pohon jambu. Tapi sekarang kan juga aneh ya. Guru jewer muridnya mulai nangis. Aku tadi dijewer guru. Bapaknya moro. Gurune de kampleng. Nah itu kan kebalik itu unik ya. Artinya kita mulai dari diri kita. Kita masih punya anak-anak, kita masih punya adik, maka kita yang memulai menghadapi adik-adik kita. Sehingga ketika masuk ke sekolah, itu guru itu tidak banyak-banyak kerjaan. Karena sayang, guru itu iya digugu dan ditiru. Tetapi kalau memang di sejak awal di rumah itu seperti itu, kacau. Nanti bapak guru, ibu guru itu punya pekerjaan double. Punya pekerjaan double. Nah, jadi wa yuzakkihim. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Alkitab diartikan dengan Al-Qur'an dan al-hikmah diartikan dengan al-hadis. Artinya belajar hukum. Belajar hukum. Jadi yang pertama belajar kekuasaan Allah, sadar introspeksi diri. Ya. Sangkan paraning dumadi tadi khatam. Yang kedua akhlak normah, baru yang ketiga belajar hukum. Belajar ilmu, belajar tata cara sholat, belajar bagaimana cara zakat, belajar apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang diajarkan di dalam hadis. Itu adalah fase ketiga. Jadi kita jangan mengajarkan anak-anak yang masih kecil. Nah, zakat itu seperti ini. Wajib kepada orang ini, nanti ditasarufkan kepada tamaniyata asnaf kepada orang. Tidak, tapi diajarkan dulu. Makanya seharusnya kurikulum itu yang pertama kali diajarkan di sekolah-sekolah adalah adabnya dulu. Tidak langsung hitungan matematika 1 tambah 1 2. Sekarang TK itu sudah ada pelajaran bahasa Inggris ya? Ada ya? Ya. Kalau dulu saya kan di MI itu ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi saya mikir, saya MI 6 tahun, MTS 3 tahun, Alia 3 tahun, 12 tahun. Tapi bahasa Inggris saya nggak lancar-lancar itu. Padahal sudah 12 tahun belajar bahasa Inggris tapi nggak lancar-lancar. Berarti ada masalah itu. Begitu juga bahasa Arab. Ya. Jadi belajarnya lama tapi belum mendapatkan apa-apa. Ya. Sekarang anak SMA jurusan IPA misalnya, selama 3 tahun belajar IPA, biologi, fisika. Masuk kuliah ternyata belajar masuk ke fisika di UGM misalnya nggak keterima. Berbanding dengan anak yang tidak pernah belajar SMA fisika biologi, tapi dia kursus di Primagama atau Nurul Fikri selama 2 bulan, belajar IPA selama 2 bulan, tes keterima. Itu kan unik. Yang 3 tahun belajar, tes tidak keterima. Yang tidak pernah belajar, cuman belajar 2 bulan, tes keterima. Itu kan problem semua itu. Unik-unik semua dunia kita ini. Lalu kemudian kita berbangga-bangga dengan capaian-capaian hari ini. Tidak. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau itu sudah selesai, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita sebagai orang muslim, kita selesaikan dulu etika kita, adab kita,
hukum-hukum yang berkenaan dengan kita, kemudian baru belajar hal-hal yang lain. Jadi itu adalah tangga-tangga yang perlu kita lewati. Jadi ada ungkapan yang menarik, kita itu tidak mengalungkan berlian kepada babi dan tidak memberikan bumbu kepada bangkai. Itu ungkapan yang sangat dalam, meskipun agak kasar itu. Kita tidak mengalungkan berlian kepada babi dan tidak membumbuhi bangkai. Artinya apa? Kita siapkan dulu, yang mau kita ajarkan itu apa sih, siapa? Kita benahi akhlaknya dulu, etikanya dulu. Baru setelah itu baru kita ajarkan. Nah, itu pendidikan yang kita inginkan. Itu output yang kita inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di konklusi kita pada wawasan kita pada pagi hari ini adalah pertama kali yang perlu kita ajarkan kepada generasi kita adalah kesadaran diri bahwasanya Allah itu Maha Kuasa dan manusia adalah makhluk yang lemah. Yang kedua, mensucikan jiwa generasi dengan cara mengajarkan adab, etika, dan norma sopan santun. Yang ketiga, baru kita mengajari hukum-hukum yang berkenaan dengan agama. Baru yang keempat, mengajarkan ilmu-ilmu selain ilmu agama. Ini ada di dalam ayat itu, dan kalau kita bisa jalankan secara step by step, maka umat Islam ini akan kembali berjaya. Sebagaimana para sahabat yang baru berinteraksi selama 23 tahun dengan Nabi, tetapi bisa membuat Persia runtuh, bisa membuat Romawi runtuh, bisa memasukkan Islam ke Andalusia, bisa meluaskan kekuasaan dinasti Utsmaniyah sampai ke Nusantara. Ini adalah sebuah capaian yang besar, dan teringat perkataan Imam Malik, lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah baik umat ini kecuali menerapkan apa yang membuat umat-umat terdahulu baik. Para pakar sejarah mengatakan tidak ada yang baru di bawah terik matahari ini. Kita itu kadang mengatakan zamannya sudah berubah. Di dalam konsep sejarah tidak ada yang berubah. Ya, di dalam falsafah sejarah tidak ada yang berubah. Apa yang terjadi di bawah terik matahari itu selalu sama dan berulang, hanya berbeda latar dan perannya. Maka lantaslu hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan jaya, umat ini tidak akan baik kecuali melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sehingga mereka bisa mencapai kejayaan mereka. Mungkin ini yang perlu kita bisa obrolkan pada pagi hari ini. Mugi-mugi dapat dipahami kemudian kita amalkan bersama. Ngoten nggih? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata, salah ucap. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.